Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Rekti Pondok Indah, juga sahabat Quran dimanapun berada, selamat sore. Ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan keterangan tentang uh, Su'eb ya. Su'eb di dalam Al-Quran, yaitu ada di 8 surat. Sebelumnya sudah kita jelaskan keterangan Su'eb di dalam surat berapa kemarin Bapak Ibu? Sebelumnya surat apa? 7. Surat 7. Surat 7 mulai 85 sampai 102 ya. Iya, Ya. betul. Nah, hari ini kita akan sampaikan beberapa surat yang lain tentang Su'eb. Yang kedua yaitu di surat 9 ya. Di surat At-Taubah. At-Taubah itu surat ke-9 mulai ayatnya 68 sampai 70 ya. 68 sampai 70. Kita lihat ayatnya dulu. Sembilan ayat 68. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara naro jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wala'anahumullahu walahum adzabum muqim. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Keadaan kamu, hai orang-orang munafik dan musyrikin, adalah seperti keadaan orang-orang yang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripada kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Belum datangkah kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaumnya Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ini 3 ayat ya. Ini cerita Su'ebnya mana Pak? Cerita Su'ebnya ada nggak? Ada. Ini ada kata-kata penduduk Madian. Ya, penduduk Madian itu berarti kaumnya Nabi Su'eb ya. Su'aib. Su'eb. Oke, dari 3 ayat ini ada pertanyaan nggak? Belum sempat baca dengan seksama. Ulangi dari awal. Iya. 68. Allah mengancam. Wa'adal. Wa'ada itu Allah menjanjikan ya. Tapi janjinya ancaman.
Allah berjanji atau mengancam orang-orang munafik, munafikin, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Wal kufaro dan orang-orang yang kufar. Naro jahanam dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Adzabun muqim. Kalladzina min qablikum. Seperti keadaan orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripadamu dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripada kamu. Maka mereka telah menikmati sebagian atau bagian mereka dan kamu telah menikmati bagiannya, bagianmu ya. Sebagaimana orang yang sebelum kamu juga menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah orang yang rugi. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaumnya Nuh, Ad, Samud, Ibrahim, penduduk Madian, dan negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Apa pertanyaannya, Bapak? Yang yang pertama deh, Kang Ip. Ini Nah, mereka kekal di dalamnya. Berarti ada yang nggak kekal gitu ya, kalau untuk neraka ya. ada. Oke. Jadi kalau untuk orang munafik itu mereka udah titik udah kekal ya. Ada nggak yang nggak kekal? Kayaknya dulu pernah diajarin ada deh yang nggak kekal. Ada yang nggak kekal. Nih, contohnya 11.106. Halo? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik napas. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Ya, jadi kekalnya terus-terus. Soalnya Ada akhirnya. selama ada langit dan bumi berarti yang neraka yang di ini ya, di kehidupan ya, dunia. Tergantung kita lihatnya, ayatnya ufuk apa diri. Perhatikan kalimatnya ya. Hadap Hmm, orang-orang yang celaka. Neng, neng. celaka. Ya, maka tempatnya dalam neraka. Jadi neraka itu tempatnya orang celaka. Di dalamnya Celaka di mereka sini mengeluarkan dan menarik napas dengan berhenti. Nah, disiksa. berarti dalam neraka itu posisinya seperti apa? Keadaannya Ya nggak enak. nggak enak, oke? Nggak enak, pokoknya nggak enak lah. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalam apa nih? Dan neraka Di dalam keadaan nggak 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 enak. 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 Selama ada langit dan bumi. Jadi perasaan atau rasa nggak enak itu selama ada langit, pikiran, dan bumi perasaan. Saan. Hmm. Jadi rasa nggak enak itu ada di pikiran dan perasaan. Hmm. Oke? Hmm. Rasa nggak enak itu kekal selama ada pikiran dan perasaan. Contoh-contoh gini. Contoh ya, contoh gampang nih. Di suatu hari, di pagi hari, tiba-tiba di depan rumah kita ada kotoran sapi. Kotoran sapi sekarung, ya. Pas pagi-pagi mau nyapu halaman, ada kotoran sapi. Nggak tanggung sekarung lah kotoran sapi, Bu. Kira-kira enak apa nggak enak tuh perasaannya, pikirannya? Nggak Nggak enak. enak. Ah, berarti selamat, Ana di neraka. Hmm. Jadi Nggak enak. neraka itu tergantung pikiran dan perasaan kita.
Oke. Ketika kita melihat di depan kita ada karung, pas dibuka yang kepikir ini kotoran tai sapi, ya. Pikiran kita merespon itu adalah kotoran atau tai sapi ya. Perasaannya nyaman nggak? Enggak. Enggak. Gak enak. Nah, sekarang hal yang sama terjadi ke tetangganya. Pas pagi-pagi buka pintu ke halaman, pas dilihat ada pupuk kandang, ada pupuk tanaman. Apa perasaannya? Bahagia nemu rezeki. Alhamdulillah rezeki nomplok nih kan kita. Padahal barangnya yang direspon sama. Barangnya sama. Iya, Tapi ya. respon kita itu yang membuat perasaan kita nggak enak atau jadi enak gitu. Tergantung lihatnya. Tergantung cara pandang. Ya cara pandangnya Mm-mm. menghadapi apapun itu selalu dua pilihan. Jadi menderita atau jadi bahagia. Mm-mm. Ya kan gitu. Sama misalnya ada orang tiba-tiba ngata-ngatain kita. Ngata-ngatain nih. Ya tergantung respon kita. Mau sakit hati apa mau introspeksi. Diingetin gitu. Terima kasih Iya. udah diingetin. Nggak masalah. Tapi kalau jadi sakit hati ya selamat aja Anda menderita. Ya. Jadi surga dan neraka itu tergantung kita sendiri ya berarti ya. Iya, makanya Setidak selama ada langit bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki lain. Misalnya pikirannya nggak ada, perasaannya nggak ada. Ya udah bahagia terus aja jadi Majnun. Jadi orangnya tergantung pesimis atau optimis atau Nah, positif iya atau positif positif atau positif. negatif. negatif. Nah, kalau positif, optimis jadi bahagia. Tapi kalau Setidaknya pesimis, ya udah jadi menderita. Gimana dan kalau setidak lahirnya jadi orang pesimis, lahirnya sebagai orang pesimis, Ya silakan. menderita terus. Ya makanya kan kembali ke masing-masing. Ya selamat aja Anda kekal di neraka. setidaknya kan dua kali masuk neraka. Jadi kalau ada pengalaman itu cukup dua kali, yang ketiga harus sudah bisa Nah, mengambil yang positifnya ketiganya gitu ya harus Kang. sudah positif cara pandangnya. Positif ya gitu. Kalau yang ketiganya masih negatif, kekal itu ya. Ya berarti Anda nggak mau keluar dari neraka. Gitu. Hmm. Ya, oke. Itu Jadi balik berlaku ya. untuk di setiap kasus yang sama ya Kang. Iya, iya. Soal sakit hatinya kita atau soal kasusnya. Kalau kita belum lulus dengan kasus A, masuk neraka nih kita jengkel. Kasus yang Nah, sama akan muncul dua kali kita dua jengkel. kali. Yang ketiga kita harus lulus nih, kan gitu. Harusnya lulus, udah bisa Jadi, antisipasi, sudah cara jadi pandangnya yang sudah berbeda. terulang tuh biasanya dalam kehidupan tuh kasusnya atau rasa sakit kita, rasa Kasusnya jengkel kita. diulang karena Oh, belum kasusnya ya. Ya, dianggap ya. belum lulus. Ya, 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 ya. Oh. Terus Gitu. kan dibilangnya bodoh kalau diulang terus kan. Ya istilahnya gini, keledai itu tidak akan jatuh ke lubang Hmm. yang sama dua kali. Iya. Keledai itu kan gambaran binatang yang bodoh ya. Hmm. Sebodoh-bodohnya keledai aja nggak pernah jatuh ke lubang yang sama dua kali. Nah, Hmm. kalau ada Hmm. orang jatuh ke lubang yang sama berkali-kali, itu namanya apa? Tolol. Ya iya, bukan hanya bodoh aja. Botol namanya botol. Ya, oke. Gitu. Oke. Ada lagi ini Kang Ip. Nah, Yang kedua tadi. 68 tadi itu ya. Yang keduanya. Nah, ini mereka mencakapi, mana tadi ada kata-kata mencakapi, mempercakapkan. Ini kan lagi cerita orang munafik kan? Terus Orang dia, munafik, laki-laki dan perempuan dan orang kafir. Nah, adalah ini adalah itu menerangkan yang sebelumnya tadi, orang munafik itu. Orang munafik itu seperti keadaan orang-orang sebelum kamu. Seperti apa orang sebelum kamu? Mereka lebih kuat daripada kamu. Artinya secara fisik
mereka lebih kuat. Secara teknologi mereka lebih canggih. Secara kesejahteraan mereka lebih sejahtera gitu ya. Mereka Hmm, lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripada kamu. Jadi hmm, secara materi mungkin mereka lebih berlimpah ya, tetapi hmm. hatinya nggak tahu. Mereka telah menikmati bagian mereka dan kamu telah menikmati bagianmu. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga menikmatinya. Dan kamu nih, sekarang kamu kita nih, dan kamu mempercakapkan sebagaimana mereka mempercakapkannya. Maksudnya tuh mengapa? Mengumbar? Mengapa itu maksudnya? Nah, pertanyaan gini, kan Allah memberikan perumpamaan, kamu juga nggak jauh seperti mereka, nggak jauh beda sikapnya gitu sifatnya. Heeh. Nah, sifat orang-orang orang-orang munafik ini, kalau bicara masalah dunia itu menarik hati, Bu. Hmm. Jadi kalau bicara dunia itu menarik hati. Walaupun sebenarnya mereka juga tidak bahagia-bahagia amat gitu dengan materi yang mereka punya itu gitu. Hmm. Nah, kamu pun sama mempercakapkan hal yang sama seperti mereka juga. Jadi kalau udah bicara hal-hal yang sifatnya duniawi itu oh semangat gitu. Tapi ketika berbicara hal-hal yang berbau spiritual, berbau agama, kamu malas gitu. Orang Oh. munafik itu sifatnya begitu. Oh. Jadi secara apa ya eksplisit lah, walaupun menyindir sebetulnya. Jadi gini nyindirnya, ah kamu apa namanya suka mencela orang munafik, kamu sendiri sifatnya seperti mereka juga gitu loh. Kalimatnya kan gitu. Mhm. Nah mereka itu amalannya menjadi sia-sia. Hmm. Ya, mengumbar sih ya. Ya karena selalu selalu sombong dengan materi, dengan sifatnya materi gitu loh. Jadi Hmm. ukuran ukuran baik buruk sukses atau tidak itu ya materi gitu. Hmm. Nah, sementara kamu juga ya sama ucapannya seperti mereka gitu. Coba lihat di ayat yang lain ya. Sifat mereka tuh. Misalnya surat Al-Maidah. Bentar. Menarik hati itu apa ya? Atau gini, ini 9 ayatnya 55 coba. Ya, ini 55-nya dulu. Hmm. Mundur sebelumnya nih. Bismillah. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir. Ini artinya kan gini, secara materi mungkin orang munafik itu lebih 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 berlimpah ya. Mm-mm. Nah, gitu. Oh, Maka justru di janganlah harta Bahkan janganlah harta benda dan anak mereka menarik hatimu. Mungkin pengikutnya banyak, duitnya banyak. iya. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan harta benda dan anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Karena mereka juga pusing sendiri dengan dunianya. Banyak duitnya tapi utangnya lebih banyak gitu. Banyak pengikutnya tapi pengikutnya rese gitu. Nah, sementara ya kamu juga seperti mereka kalau udah bicara urusan dunia, wah gitu, heboh gitu ya. Sifatnya ya mirip-mirip gitu. Nah, gitu kira-kira. Mhm. Nah, balik ke 68 tadi ya. Kan gitu ya. 69. 9. Hmm. Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat. Karena kan selalu pamer gitu. Mereka tuh selalu pamer. Nah, salah satu sifat munafik ini di 979 ya. Coba lihat 79-nya. Nah, ini masih di 9 nih. Siapa ini? Lanjut. Oke.
Yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Nah, orang munafik itu adalah orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Jadi memang apa bahasa kitanya nyinyir atau nyinyir Bu? Iya. Nyinyir gitu. Jadi sukanya itu aja mencela aja. Ada orang sedekah, dia mencela. Mencela itu dengan kalau sekarang gitu. Jadi mencibir gitu, Mm-mm. mencibir, nyinyir, itu itu mah pencitraan gitu kan. Jadi kata-katanya seperti mencela gitu, meledek ya. Dan mencela orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Jadi yang sedekah jor-joran dinyinyirin. Wah, itu pencitraan gitu kan. Yang sedekahnya dikit itu pun dicela. Ya, percuma sedekah segitu, mana muat, mana untung, mana 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 apa? Mana cukup itu. Maka orang munafik itu menghina mereka. Jadi ya, ini karakter munafik nih. Maunya atau sukanya dia menghina, sukanya mencela. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan mereka azab yang pedih. Lanjut. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak eh atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendadipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Dan demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang fasik. Nah, jadi mereka suka nyinyir, suka mencela, tapi tidak memberikan solusi. Si- Maka uh, bagi mereka nggak ada ampunan. Karena hmm. nggak ada ampunan, makanya tadi kekal di nerakanya. Dan mereka itu lebih banyak daripada yang tidak gitu. Karena ini ditulis di Quran, berarti orang-orang seperti ini jauh lebih banyak daripada yang enggak ya. Banyak, lebih banyak daripada enggak. Ini kalau mundur dari dari sebelumnya, dari tujuh, misalnya gini nih, yang dari 75, ini ceritanya, nah rada-rada iya, rada-rada unik. Coba lihat Dan dari tujuh. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang yang soleh. Nah, ada nggak orang begini Bu sifatnya Bu? Banyak juga. Ini kan belum disebutin sifatnya, orangnya masih sebut nih, masih umum nih. Iya, Munafiknya belum saya disebut mau munafiknya nih, belum disebut munafiknya. tapi saya mau sedekah kalau Allah ngasih lebih, kalau enggak gitu kan ini. Nah gitu, banyak kan yang gitu kan? Iya, Saya mau sedekah kalau ada rezeki lebih. Saya sedekah kalau udah jadi pejabat. Saya mau sedekah kalau udah jadi orang kaya. Saya mau sedekah kalau udah banyak duitnya kan gitu ya. ya. Nah ini kan banyak orang begini nih. Mm-mm. Nah ini belum disebutin labelnya belum. Nah terusin ceritanya. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka Nah, pikir dengan karunia itu dan berpaling dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi. nah, Oh, dari 100 orang yang ngomong ngomong ini nih, kalau ah, saya udah kaya, kalau saya banyak duit mau sedekah. ah, Katakanlah 100 orang yang ngomongnya begitu. Kalau saya punya duit mau sedekah. Kalau saya punya harta berlimpah mau sedekah. Kalau saya begini mau begini kan gitu ya. hmm, Janji tuh. hmm, Diberilah karunia ya. Nah, ah, setelah Allah memberi karunia, nah ternyata mereka enggak juga. enggak. Jadi bohongan dengan ucapannya kan. Mm-mm. Nah, yang gini ada enggak? Banyak. Banyak. Nah berikutnya tujuh-tujuhnya. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya dan karena mereka sudah selalu berdusta. Jadi munafik itu muncul di hati kalau apa, Bu? Oh, kalau mereka enggak itu, apa sih Nah, namanya? Janjinya enggak itu. nah gitu. Jadi kalau ngomong dusta, Mm-mm. kalau janji ingkar. Nah, ini Ya. penyebabnya nih. Ini faktor penyebab timbulnya sifat munafik itu ini. Kalau bicara dusta, kalau janji dia ingkari. Mhm. Kalau aja ditipu sama dia. Hmm.
maka timbullah kemunafikan gitu. Nah, ketika ada orang lain bersedekah, dicela nggak sama dia? Ya. Nah, gitu. Ini salah satu sifatnya. Jadi munafik itu karena perilaku kita gitu. Jadi nggak bukan sifat yang muncul dari lahir, bukan gitu ya. Nah, kembali ke berapa tadi tuh? 6 6 9. ya, gitu 69. Nah, jadi amal mereka rugi. 70-nya ya sama. Perilaku yang sama sudah ada sejak dulu. Kaum Nuh, kaum Ad, Samud, Ibrahim termasuk penduduk Madian nih. Nah, penduduk Madian itu kaumnya Nabi Syuaib gitu. Ya sifatnya ya munafik tuh di setiap zaman selalu ada, gitu. Sampai hari gini juga munafik lebih banyak gitu. Jadi orang yang pandai berkata-kata, berjanji tapi setelah jadi ingkar gitu. Nah, berjanji berkata tapi selalu dusta. Bicara A, perilaku B gitu. Janji A, ya janjinya kemana gitu Bu. Iya, nah sekarang kan lagi musim mau menjelang pilkada nih, banyak orang yang ngumbar janji nih. Ya, halo? Ya, Iya, gitu. Ada lagi pertanyaan kah yang lain? Halo? jadi ini 3 ayat ini menjelaskan kriteria sifat munafik gitu. Sifat orang munafik Munafik ya. yang sudah ada sejak zaman dulu, termasuk pada masanya Nabi Syuaib, yaitu penduduk Madian. Kemudian, Kaum Ibrahim juga punya sifat itu. Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, termasuk sampai hari gini, sifat itu akan terus ada. Ya, gitu. karena disebutnya beberapa kaum, berarti memang jumlahnya pasti jumlahnya digambarkan banyak ya, kan? Banyak di setiap generasi selalu ada orang itu. Kalau makin banyak banget, udah dekat kiamat nggak tuh? Nah, Ya, kira-kira. kiamat mah dari dulu udah ada, Bro. Nggak usah nunggu nanti. Oh, enggak, maksudnya udah hancur dunia ini. Ya, Yang hancur dunianya. Yang yang dunia hancur hancur. dunianya bukan buminya. Bumi. Yang hancur dunianya, Bu, bukan buminya. Ya. Buminya masih lama. Dunia itu kan Yang dunia, dunia kerja, dunia ekonomi, dunia politik, dunia pendidikan, kayak itu kan dunia kan? mm, Iya. Gitu. Dunianya hancur gantian. Buminya mah itu juga. Ya, mm. begitu. Ada lagi pertanyaan ayat ini? Halo? Di Kalau 3 ayat enggak, ini lanjutan dari Syuaib adalah bahwa dari sejak Syuaib mau digambarkan dari 3 ayat ini bahwa sejak dari zaman itu sudah ada sifat munafik ya. 3 ayat ini nah, menjelaskan itu ya. nah, ya hubungannya dengan Su'eb apa nih, Bu? Hmm? Ya itu makanya Nah, Su'eb itu kan artinya kelompok timbangan kecil yang menguji uji. kebenaran. Mm-mm. Nah, Su'eb punya dua alat ukur, takaran dan Timbangan. timbangan. Nah, artinya gini, apa yang kita lakukan atau sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita berkata sesuatu, ditakar dulu, ditimbang-timbang dulu, gitu. Kalau enggak, main main ceplak aja bicara atau berbuat aja nggak ditimbang-timbang dulu, maka bisa nanti bisa apa namanya terjebak, terjerumus ke sifat munafik. Tadi salah satunya sifat munafik kalau berkata dusta, kalau berjanji dia ingkar, bisanya hanya mencela. Mencolong. Ya, ya baguslah ada orang yang berbuat baik, terserah, terserah niatnya dia mau pencitraan kayak mau apa kayak kan urusan dia. Ya. Sementara kita belum mengerjain apa-apa, ya daripada mencela mending diam kan? Mm-mm. Kan gitu artinya kan sebelum sebelum berkata tuh ditakar, ditimbang, Mm-mm. takar, ditimbang. Jadi harus ada suebnya tuh di setiap perkataan, di setiap perbuatan gitu. Ya. Supaya jangan sampai terjebak di karakter munafik gitu Ya. yang ada di setiap kaum. Mm. Sebelum sharing,
Kata-kata ditimbang dulu, ditakar dulu. Ini negatif apa positif ya? Dampaknya baik apa buruk ya? Ditimbang, ditakar gitu. Kalau Ya. berkata-kata, misalnya mau mau janji kampanye nih, dipikir dulu, ditakar, ditimbang. Kira-kira kalau jadi bisa nggak? Ini realistis nggak nih janji ini kan gitu ya? Ya. Ya tapi kan orang nggak realistis kadang-kadang. Yang penting menarik hati kan itu ya? Mm-mm. Kan tadi janganlah mana tadi? Janganlah mana? 55, 55. Janganlah harta benda dan anak mereka menarik hati. Kadang-kadang ucapannya pun menarik hati. Karena janjinya kan menggiurkan. Ya gitu. Akhirnya kan jadi kejebak ke sifat munafik. Berjanji tapi ingkar. Berkata tapi dusta. Gitu. Ya, ya. Halo? Tapi kalau lagi marah susah tuh. Lagi marah keluar aja langsung tuh kata-kata ya. Nah makanya jangan marah. Makanya menahan Jangan amarah marah. orang takwa itu kan. Oh. Orang takwa itu orang yang menahan Amarah. amarah. Karena kalau udah amarah, ya udah emosi tidak terkendali kan. Ngomong kemana aja ngecaprak tuh. Kalau direkam kan jadi seru tuh. Kita marah Kalau direkam. masih dalam hati itu udah salah belum, Ya, Kang? Kalau dalam hati kan jadi kita kadang-kadang aduh gini 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 gitu, tapi belum terucap itu. iya. Kalau dalam hati itu namanya jahil. Oh, itu Kalau udah bedanya ya. dikerjain namanya zolim. Ya, Oh gitu. nah, Tapi ya, salah juga kan kalau di dalam hati kita gerundelan gitu. ya tetap aja kan ngedumel mah gondok juga. Tapi kalau masih dalam hati minimal kan nggak nyakitin perasaan orang, Bu. Oh, Ya, itu Kalau kan dalam hati antara kita dan Tuhan aja ya. iya. ya. Nah, jahil itu juga dosa. Nah, dosa jahil itu yang masih diampuni. Nah, Eh, Tapi kalau ini udah terucap, nah itu udah nggak bisa. Mesti minta maaf sama orangnya langsung. Tapi sama kalau orangnya di hati, langsung. bencinya masih di hati, ngomonginnya masih di hati, irinya masih di hati, Minta maaf. nyinyirnya masih di hati. Itu namanya dosa jahil namanya. Minta maafnya sama Tuhan aja ya. Nah, iya. Orangnya kan belum tersakiti, tapi Iya. Nah, udah terucap, udah berbuat, udah ya. jadi. Tapi Kang Maka Ip, kalau kita ngomongnya di antara teman-teman bertiga tentang orang lain, kan nggak di mukanya dia sendiri, tapi kita perlu mengeluarkan unek-unek itu kalau supaya kita juga nggak stres gitu loh. Kita sendiri nggak stres itu unek-unek perlu dikeluarin. Nah, tapi orangnya kan nggak denger, orangnya nggak sakit hati dong. oh katakanlah keluar ucapan dari mulut kita, Bu. Heeh. Tapi nggak ke Oke, dia, nggak iya, ke dia. maka si ucapan itu akan mengalir, akan seperti gelombang, Bu. Ya, ini baca ayatnya, Bu. Dia nggak tahu kok. Iya, baca dulu ayatnya. Paksa lagi. Masa? Kayaknya pernah nih. Oh, sering. Iya, baca dulu ayatnya, baca dulu. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Oh. Oh, oh, Kan, oh. kan keluar nih kata-kata nih, keluar kan? Heeh. Ah, kan dianya nggak dengar, tapi kata-kata kita hilang nggak? Ya, dicatat di WA ada di WA dicatat. Ya, pokoknya mau di mana aja kan itu ucapan kita kan udah tercatat, udah keluar itu. Itu Heeh. seperti gelombang, Bu, gelombang suara itu. Hmm. Oke? Hmm. Lama-lama, bukan lama-lama, bisa jadi kata-kata itu juga sampai ke orangnya, Bu. Hmm. Mungkin nggak hari ini, mungkin besok atau lusa. Nah, ketika kata-kata itu sampai beritanya ke orang itu, ya kan sama aja perasaannya. Ternyata ibu itu gitu ya ke saya. Ah, gak enak juga kan? Iya. Nyampe juga. Nah, sekarang ternyata apa yang kita ucapkan itu hanya praduga dan Hmm. tidak terbukti. Oke? Hmm. Maka ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita itu akan kembali ke diri kita. Hmm. Ah, maksudnya ya, Hmm. kita buruk sangka ke orang nih, ngomongin ngomongin orang, ngomongin maaf kejelekannya misalnya. Ternyata apa yang kita ucapkan tidak seperti kejadian sebenarnya tuh Bu. Orangnya itu nggak seperti itu. Hmm. Nah, ucapan kita kan udah keluar nih, Hmm. kan dicatat.
Direkam kan? Mm-mm. Nah, ketika ucapan itu nggak terbukti kepada orang yang kita bicarakan, maka ucapan itu akan kembali ke diri kita. Hmm. Ya, Memantul ke diri kita. mantul. Ternyata yang punya sifat itu adalah kita. Kita. Nah, gitu, Bu. Iya. Gitu, kalaupun mau membicarakan kebaikan, jangan keburukannya. Wah, nggak seru dong ya. Makanya, ya makanya kalau ngomongin kebaikan kan nggak seru. Nggak Iya. seru. Bener kan? Nggak seru, Kang. Ya terserah, mau seru-seruan. Udah dikasih ayatnya masih nawar. Iya, Ya. udah gitu gini Kak, minta maaf sama Tuhan. Tuhan maaf, Tuhan maaf. Udah. Iya, Tuhan maaf kalau masih di hati, di pikiran. Nah, surat 4 ayatnya berapa? Eh, Siapa? Gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya. apa maksudnya itu? Kita bisa tobat, sedangkan orang yang mengikuti hawa nafsunya, maksudnya apa tuh Kang? Berpaling sejauh-jauhnya. Sedang orang yang bermaksud. Kita harus menjauh, maksudnya. Nggak ngerti. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, itu sama aja kita berpaling jauh dari Tuhan. Padahal Allah tuh mau menerima taubat gitu. Oh, berarti kalau kita, iya, iya, iya. Pinter Dan Kak. ini ketawa nih, kita lagi, Ya, berarti lagi on tuh. oh, lagi on. Barusan minum Betul, air putih kan. Nggak tahu nih betul apa enggak. iya. Gitu Jadi, lah kira-kira. Iya. jadi kita bisa menerima tobat, tapi padahal kita sendiri yang mengikuti hawa nafsu gitu ya, Kang? Nah, jadi Iya karena seolah-olah kita karena nafsu itu tadi Iya, iya. udah tahu ya tetap aja karena hawa nafsu ya kalah sama hawa nafsu. Iya. Hmm. Semua adalah Jadi, pilihan. jadi berarti kalau jahil kita diampuni ya, Kang? Iya, kalau udah zolim ya mesti nangis darah tuh minta ampunnya karena udah Aduh. ya, kenapa? Karena udah berkaitan dengan orang lain. Iya, minta iya. maaf ke orangnya yang Ya utama iya, juga itu ya yang kan. beratnya di situ. Padahal orangnya nggak tahu gitu. Tapi padahal yang kita ngomong sih sebenarnya benar. Bukan bukan Iya. praduga, Ya, bukan praduga. iya, itu namanya gibah. Iya gibah, ya. Gosip. Oh, Nah, jadi mending ngomongnya gosip. langsung gitu kan. Jadi Gosip. ngomongnya mendingan langsung. Tapi kan bener itu namanya gibah. Kalau nggak bener namanya fitnah. Oke. Oh, Iya, iya. itu bedanya, Kak ya? Iya, Tapi tapi kan bener. Iya, itu namanya gibah. Iya, karena ngomongnya di belakangnya. Nah, tapi kalau kalau nggak ngomong benar namanya fitnah. Fitnah. kalau ngomong di depannya gimana? Lu cetek amat sih pikiran lu kayak gitu. Nah, Nah, Itu termarah, terus terang. itu marah. bukan gibah, tapi udah mencela, menghina namanya. Salah, iya, iya. Kalau gibah kan Mencelakakan. ngomongin di belakang. Kalau ngomongin di Iya, iya. depannya, itu namanya mencela. Tapi kan Lebih dosa niatnya yang baik mana? tadi ngasih tahu, Kang. Ya, Dosaan mana? Maksudnya baik kali ngasih tahu, bukan mencela. ya Sambil kan? bercanda Maaf gitu Kang, kalau bisa. Ngasih tahu berarti kalau ada orangnya caranya. memang nggak keluar. Halo? Ya, loh. Ya, Kalau memang orangnya seperti itu yang menyebalkan dan membuat tidak nyaman di suatu kelompok misalnya. Kan tadi Bu Siska bilang memang ya harus di depannya diomongin atau gimana kan? Kalau nggak diomongin kan dia gitu terus. Iya kan tadi tergantung cara pandang kita menyikapi apapun. Ya, Hmm. ketika ada orang lain yang berkata-kata atau perilakunya tidak menyenangkan, itu cermin bukan? Ya, iya. Nah, itu cermin buat kita. Oh, berarti kita jangan seperti itu. tuh.
Nah, terima kasih Tuhan, aku udah diingetin lewat dia. Ya. Kalau perlu dikirim itu tuh parcel dianya orangnya. Berarti yang memang yang dicoba sekelompok itu ya, oleh Iya, satu orang itu. iya. Oke. Oh, Iya, iya. oke. Nah, kan semuanya disikapin dengan lapang dada, dengan bahagia gitu. Iya. Tiba-tiba dia dapat parcel dari kita. Tumben ada apa nih? Aku mau ngucapin terima kasih kamu sudah mengingatkan aku. Supaya aku nggak seperti kamu gitu ya. Oh iya, celak lagi itu. Maksudnya gimana? Ya waktu kamu kemarin begini begini. Nah dia sini kan mikir gitu. Ya. Mungkin kalau Tergantung yang memang Kan nerimanya dengan kali kan. Nah, itu kan teguran yang paling nendang itu buat dia. Tapi kan tidak tersinggung mau dikasih parcel kok. Kang Ya. ini pernah kasih tahu tentang cara yang ma'ruf itu loh Kang. Itu benar mungkin penyampaiannya. Jadi berbuat Iya, baik dengan cara yang benar, berkata benar dengan cara yang yang baik. baik gitu. Ya, jadi menyampaikannya boleh, tapi dengan cara yang ma'ruf itu Caranya tadi ya. tidak menyinggung gitu. Kang Ip, Kalau lebih dosa pengen mana? parcel, kalau Gimana? pengen parcel kita berbuat yang tidak baik pasti dapat parcel gitu Kang ya. Kalau gitu Kak, tegur aku ya Kak, terus Ah, Kasih itu mas parcel. itu mas sandiwara tuh. Kang Ip, lebih dosa mana? Mencela atau gibah di belakangnya? Tingkatan dosanya. loh, Ya, gibah tuh di belakangnya. Gibah di kalau gibah belakang. di belakangnya. Tapi Ya, lebih dosa Tapi gibah. kenyataan kan itu Kang. Bu, kalau dosa tuh jangan dilebih-lebihkan. Eh? Dosa tuh jangan lebih-lebihan. Yang lebih-lebihan. Iya kan, lebih dosa mana? Yang Oh, namanya ya. Masa aku pakai lebih-lebih. Ini dosa gibah nih, dosa gibahnya. Nah, dosa gibah nih. oh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Nah, Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. nah, ini gibah Oh, namanya. oh, Gibah. menggunjing ya. Bener atau enggaknya nggak Menyinggung. tahu, pokoknya menggunjing itu. Iya, ngomongin di belakang kan? Halo? Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, ini dosanya. Ini dosanya. Hmm. Maka tentulah Makan. kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi dosa menggunjing sama seperti Makan daging saudaranya yang sudah mati. Ih, ya serem gitu. ah. Jadi Saudara nggak usah kita. nonton TV, ngomel-ngomel, nggak usah. Iya, Oh iya. saudara. Nonton YouTube ngomel melulu aku. Iya, makanya gibah sama dengan makan daging saudaranya yang sudah mati. Mati. Enak nggak kira-kira? Enggak Nggak lah. tahu deh, belum coba ya. Nah, Emang enak. Karena nggak tahu yang dia makan adalah bangke. oh gitu maksudnya ya. Heeh. Kan Iya. gini, kan tiap orang punya keburukan. Pastilah, tiap orang punya kesalahan, punya keburukan kan? Ya. Iya. Nah, kesalahan atau keburukan pada setiap orang itu seperti tubuhnya yang mati, busuk, bangkai namanya, Bu. Nah, katakanlah gini, jangan Ibu Aka, siapa contohnya ya? Ya contoh Saya yang deh, baik-baik aja dong saya. ya. Misalnya ada orang namanya Ibu 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 Kusuma Atmaja, jangan Kusuma, itu apa menteri? Ibu Ibu X. Ibu X lah, ya Ibu Inem. Ibu Inem punya penyakit. Penyakitnya sebagian anggota tubuhnya membusuk tuh, ya. Penyakit apa tuh yang badannya bisa busuk tuh? Diabetes ya, misalnya. Buruk tuh. Udah mati, busuk. Nah, terus daging yang busuk tadi kita makan gimana? Hmm. Ya kan jijik lah. Mm-mm. Hmm. Jadi sebelum kita gunjing, ingatnya itu. Gunjing itu seperti makan saudaranya yang mati tadi. Hmm. Ya, makanya ini ada cerita, Bu, ada cerita.
Jadi seseorang lewat di rumah orang lain tetangganya. Namanya orang rumah dulu kan bukan tembok kayak kita gede. Rumahnya kan dari bilik bambu, terus kan nggak ada pagar kanan kiri kan, bisa lewat belakang rumahnya kanan kirinya kan. Nah, ketika lewat di belakang rumahnya, terdengar orang-orang yang di dalam rumah Hmm. itu sedang gunjingin dia. Hmm. Eh, ah, ini orang-orang ternyata sedang menggunjingin aku gitu. Aku kan dengar lewat, Bu. Marah? Tidak marah dia, Bu. Tidak marah. Dan dia terus melakukan perjalanan ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia masak makanan yang enak, Bu. Udah jadi, dibawa tuh dikirimin ke orang rumah tadi. Ya, gitu kan biasa permisi, Assalamualaikum gitu. Siapa? Aku. Kaget kan orang rumah, Bu. Ternyata yang datang itu orang yang diomongin kan, yang digunjingin. Tapi dia tidak menampakkan muka yang marah, emosi enggak, dengan biasa aja gitu. Nah, pura-pura nggak tahu. Oke, ada apa, Bapak gitu apa Tuhan? Enggak, aku hanya mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya. Aku bawakan makanan buat kalian gitu. Terima kasih apa? Ya kan tadi yang sudah kalau kalian lakukan. Terima kasih kalian sudah mengambil dosa-dosaku. Kalian telah memakan apa namanya itu bagian tubuhku yang sudah mati gitu. Ibaratnya gitu seperti di diambil dosanya Bu, dimakan sama mereka itu. Terima kasih kalian sudah mengambil dosa-dosaku. Kaget lah wong tahu dia ngomongin dia tadi. Nah, dengan cara itu mereka jadi tersadar justru begitu. Pulang selesai itu. Halo? Iya Pak, kalau gitu ini kan seperti pekerjaan tapi ya Pak, misalnya jaksa yang selalu mencari kesalahan orang lain gitu kan? Bukan jaksa itu bukan mencari kesalahan, mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Tapi Heeh. maksudnya kan dia pasti ngulik-ngulik kesalahannya di mana gitu loh, Pak. Ya, Seperti karena kan polisi gini, mencari kesalahan. kan untuk mencari kebenaran harus tahu yang salahnya. Ini kan ada dua tuntutan. Oh, jadi nggak apa-apa juga gitu. Kayak anggota DPR tuh kan kalau dilihat suka nyecer-nyecer apa gitu. Itu itu berhubungan dengan tugas itu bagaimana tuh, Pak? Ya tugas beda ceritanya. Ibu kalau gunjing Hmm. apa keperluannya? Oh gitu. Nah, iya, kalau jaksa penuntut umum kan memang ada keperluan untuk menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Iya, tapi dibulak-balik jadinya bingung tuh. Ya, itu tadi ya apa namanya maju tak gentar membela yang bayar, yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah kan beda ceritanya lagi. Jadi kalau misinya, motifnya mencari kebenaran kan nggak masalah. Nah, untuk bisa mencari kebenaran, menemukan siapa yang benar kan harus tahu siapa yang salah dong, Bu. Hmm, Nah, iya, gitu. Kalau menggunjing kan nggak ada keperluannya. betul betul. Nah, Iya, ini iya. kalau menggunjing. Nah, kalau mencela gimana mencela? Mencela boleh nggak mencela? Mencela-mencre. Nah, ini kalau mencela di sebelumnya, Bu. Sebelumnya nih. Ya, sebelumnya. Halo? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka lebih baik dari mereka yang diolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain. Boleh jadi wanita-wanita yang diperolokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Nah, kalau mencela jadi zolim. Karena udah nyakitin perasaan. Kalau menggunjing, seperti makan bangkai saudaranya. Ibu pilih yang mana, Bu Siska? Dua-duanya nggak oke. Iya, makanya namanya dosa nggak ada yang oke.
Mm-mm. Namanya dosa nggak ada yang oke. Semuanya resikonya nggak enak gitu. Kita ini kok gibahnya dalam rangka untuk mengambil pelajaran buat kita sendiri kok. Jangan disebut orangnya. Ya, oh nggak usah sebut orangnya ya. Ya, jangan disebut inisialnya, jangan disebut. Jangan, ya, ya, ya. Tapi perilakunya yang diceritakan. Yang diambil pelajaran. Heeh. Misalnya orangnya dengar, aku kan menyebut kamu, kamu aja berarti GR, beneran berarti kamu begitu kan? Nggak Jangan apa-apa nyebut Mbak, orang. Mbak Siska, nggak apa-apa Mbak Siska, berarti Oh, nggak usah nyebut namanya. oh iya iya iya. Paling aku nyebut, oh kok dia begitu ya. Nah, kan dia kan kita Ya Iya, kan iya. dia Heeh. nunjuk, kalau dia kan Tetap ya, nunjuk. Hah? Kan nggak dianya gitu. ditunjuk. Kan dia siapa itu? Ya bilang aja perilakunya atau seseorangnya, ada aku misalnya gini, ada seseorang begini-begini, atau jangan seseorangnya dianya, tapi perilakunya yang disebutin, Oh yang ya perilakunya diceritakan. ya. Perilakunya. Perilakunya kok gitu ya perilakunya ya. Kok ada orang Oh, berperilaku begini ya? Gitu. oh iya. Yang mana? Ya nggak tahu lah, pokoknya ada orang. Nah, Yang nggak dosa deh gue nah. Iya, kalau aman, aman. misalnya kalau ada orang berlaku begini itu gimana ya? Emang ada? Ya nggak tahu sih jika ini menjika gitu. Iya 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 aman. Gak nyebut Aman. orang. Terus udah gitu Kalau ada orangnya berarti kan merasa, tapi kan kita nggak nyebut orangnya nggak gitu. nyebut Ya ya Yang nama. ya. jangan nyebut orangnya, jangan natap wajahnya juga. Oh jangan natap wajahnya. Iya iya iya. Itu namanya nyindir namanya. Iya, Iya iya, iya. iya, Ya iya. ada Ambil ada lirik solusi. aja. Ada Ada solusi. solusi menyalurkan hasrat ya. Ya betul. Ada solusi tapi menyalurkan juga unek-unek gitu kan. Iya, tapi Iya, jangan iya, iya. nyebut oknumnya, jangan nyebut nyebut apa Mention namanya? namanya nggak boleh. Namanya, Mention inisialnya nama gitu. inisialnya Tapi ya. tapi Tapi kan di ceritakan Lirik hati orangnya ada juga nggak boleh juga, ya. Kang. ya. Di hati Lirik kan ada orangnya juga nggak juga. boleh. Ya kan gini, kan gini. Kan boleh jadi ya. Orang yang hari ini kita anggap jelek nih, besok dia berubah jadi baik, bisa nggak? Bisa. Nah kan jadi malu kita nanti. Iya, iya, iya. Iya Kalau betul, betul, betul. kalau sifat Ya, susah kalau sifat. ya. Kalau sifat susah berubah. Iya, Bukan betul. susah. Susah bukan berarti nggak bisa. Hmm. Mau atau tidak ya, Kang? Iya, emang 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 susah sih kalau itu sifat ya memang. Kalau udah curiga, curiga aja susah benerinnya ya. Mm-mm. Iya. Iya betul. Eh, Kalau udah sifat buruk sangka aja nggak bisa berbaik sangka sama orang ya. Iya, betul. Karena memang yang hal-hal seperti itu tuh lebih seru gitu loh kalau apa di dalam satu obrolan tuh kayaknya menjadi kayak lebih gimana gitu ya. oh, Ya kan gini, ketika kita membicarakan perilaku itu Mhm. Tuhan tahu loh. Nah, Hmm. itu Tahu tuh ini. bagaimana Nah, urusan gini, dengan gini. sana? Kalau kalau motif kita adalah berbagi dalam arti memberikan berbagi pelajaran jangan sampai begitu. Mhm. Atau kita menceritakan itu karena kebencian, sebel banget. Itu Tuhan tahu loh. Kan tahu ya. Dan itu hmm. Iya. makanya saya bilang boleh jadi sifat itu nanti jadi balik Balik ke kita. balik ke kita ya. Ya. Kalau Iya. motifnya karena kebencian atau Ya, karena apa namanya sebel banget. ya, Kalau itu udah beda. ya, ya. Nah, tapi kalau niatnya ngasih pelajaran ke orang bahwa perilaku ini nggak baik loh, nyatanya gini nih. Hmm. Ketika ada orang begitu kita kan nggak enak kan gitu. Hmm. Itu kan ngasih ngasih itu. Tapi kalau menceritakan itu terus karena waktu kita ngomong kan kebayang wajahnya tuh Eh, sebel, sama aja hmm. gitu. Kan tadi Kalau gini ayatnya gimana, Kang? tadi kan ayatnya Kalau udah misal dibaca. Allah tahu yang dalam hatimu. ya, kalau gini Hmm. gimana, Kang? Misalnya gini, dari satu grup nih, udah lama nggak ketemu, ada satu yang suka menipu ya, maksudnya dia mencari uang dengan berbohong lah. Terus Mm-mm. ada satu orang yang lain memberitahu saya misalnya. Nah itu gibah apa enggak? Hati-hati terhadap si X itu karena dia begini 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 gitu. Mm-mm. Ceritakan aja Itu pengalamannya. iya kan ini di grup. Jadi hati-hati sama orang itu nanti kalau lu dihubungin sama ini, lu harus hati-hati itu dia sering bohong ke
teman-teman gitu. Bukan bukan misalnya saya yang ngomong ke orang nih, dia begini, hati-hati kalau lu dihubungin gitu, itu gibah juga. Iya Nah, kita, soalnya ini terjadi, makanya ini terjadi kan. Banyak kan. iya ya kalau itu ngasih peringatan ke orang, Boleh itu. ya kan supaya Tergantung orang lain niat, supaya orang lain juga tidak 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 Terkena itu. terkena. tertipu. Mm-mm. Ya kita ngasih tahu sifatnya orang itu begini yang pernah aku tahu ya gitu. Yang Oh aku ya, tahu, yang aku jangan. alamin, begini-begini nih. Jadi kalau ketemu orang itu mesti hati-hati ya. Aku udah ngingetin ya, gitu. Nggak apa-apa sih. Itu nyebut nama. Tapi kan Ya bukan harus nyebut kebencian. nama karena orangnya memang ada Iya, betul. gitu. Tapi kan tadi menyampaikannya bukan karena benci kepada orangnya, orangnya bisa berubah. Tapi karena mengingatkan orangnya jangan sampai kena kena Iya, tipu iya. misalnya gitu. Waduh, Oke. bawain parcel, Mas. Kan bukan Ya, yang cerita bukan jahat, yang jahat orang lain yang bisa menjahati kita gitu loh. Iya, sambil warning, ininya parcelnya ke dia gitu. Kalau kita yang mengalami itu, kita sampaikan ke yang lain, yang kita kasih tahu untuk hati-hati, mungkin masih masuk akal ya secara logika. Iya Cuman kan? kalau yang baru katanya orang itu, nah kalau katanya Ini kan jangan ini kan ayatnya dibaca barusan. Jauhi kebanyakan prasangka. prasangka. Nah kalau Kan udah kalau belum pengalaman, terbukti ya. kan baru prasangka curiga. Dan itu Heeh. dosa. Tapi kalau sudah mengalami, Nah, berarti ngalamin kan cerita pengalaman. pengalaman, ya, ya, ya. Oh, Kak Gip, kalau pengalaman orang-orang gini, sekarang nih ya maaf ya, kan banyak terjadi di Indonesia ini banyak yang lagi diomongin sekarang. Bukan prasangka karena fakta-faktanya ada di YouTube di mana-mana juga ada ya. Kita ngomongin deh orang itu gitu loh. Itu Ya kan gimana? baru di YouTube. Kan bisa namanya YouTube, IG, TikTok, Tok Tok. Ya kan baru berita dari orang. Heeh. Belum ada data otentiknya ya. Iya, Iya. dia di surat kabar segala juga udah ada gitu datanya gimana kan itu udah Iya kan fakta. belum tentu kalau surat kabarnya dibayarin gimana. Itu kan Hmm. masih prasangka. Kalau udah ngalamin ke Ya nggak akan ngalamin sendiri ya, ya gimana ya, ya iya susah ya. makanya kalau masih katanya kan baru curiga. Hmm. Ah, ini juga ada kalimat jangan juga mencari-cari kesalahan orang, dicari-cari, diorek-orek itu. Gitu. Ini kan juga jangan tuh kan berarti larangan, jangan. Jauhi, jauhi, jangan begitu. Hmm. Kalau udah ngalamin kan memang ngalamin gitu. Hmm. Beda bukan prasangka, aku ngalamin kok gitu. Itu hanya ngasih peringatan aja, jangan hati-hati sama dia karena begini gitu. Udah bukan katanya orang gitu. Itu kalau kalau baru berita kan coba lihat nih, mundur beritanya ya. Ini 12 ayat 6 nya, ayat 6 nih, ayat 6. Tambah mundur ke 6 nih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, nyesel kalau nggak terbukti gimana? Halo? Iya, iya, iya. Iya. Apabila jika datang kepada orang fasik membawa suatu berita, ya, ya periksa dulu, teliti dulu, bener nggak nih berita ini? Oh bener di koran ada, di TV ada, di EG, ya itu kan berita, masih berita gitu loh, Bu. Terus kita sebar berita itu tadi belum 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 kita teliti, oh bisa musibah tuh, musibah bagi dia, musibah bagi kita, musibah bagi banyak orang tuh, gitu. Ya bisa jadi bencana, orang bisa perang gara-gara berita loh, Bu. Iya, iya. Makanya gitu. Halo. Jadi pelajaran Su'aib adalah pertimbangkan. Nah, dua pelajaran Su'aib. Uji kebenaran apapun. Kan Nah, Su'aib itu menguji kebenaran intinya. Su'aib itu kan menguji kebenaran. Tesis atau sintesis atau sintesa namanya. Alat ujinya dua, takaran dan timbangan. pertimbangkan.
Jadi menghadapi apapun harus dicari kebenarannya. Su'eb, pakai pakai su'eb. Su'eb dua alatnya, mikyal dan mizan. Takar dan timbang. Takar-takar, timbang-timbang gitu, Bu. Pikir-pikir, ditakar, baik buruknya, benar salahnya ditimbang itu. Nah, baru selamat. Nah, ini kan orang-orang tuh kadang-kadang dapat berita langsung di-share. Pakai su'eb nggak, Bu? Harusnya pakai SUEP dulu ya. Nah, pakai su'eb dulu. Diuji kebenarannya, ini benar nggak di berita ini ya? Gitu. Biasanya Kata-kata, pakai jempol langsung. ya? Biasanya pakai jempol Ya, berarti langsung. berarti menyetujui itu. Hmm. Nah, kalau beritanya bohong, kita setuju dengan kebohongan, gimana? Waktu mau nyebar bilang, ini saya nggak tahu ya kebenarannya, tapi saya dapat ini. Nggak ya? Nggak boleh. Jangan diam aja. Tetap aja. Ngeyel. Iya tuh suka banyak yang ngasih-ngasih berita TikTok nggak tahu bener apa nggak taunya udah dari 5 tahun yang lalu sebel kan. Iya, makanya Bu hati-hati. Tapi, Betul, betul. tapi gini, ini kadang-kadang ibu-ibu juga gini sih. Ibu dapat berita. Kenapa ibu-ibu contohnya, Kang? Ya kan yang banyak ngobrol ibu-ibu di sini juga banyak Oh gitu ibu-ibu. ya. Di sini banyak Eh, ibu-ibu juga, bapaknya cuma satu. masih nanya lagi Aka ya Kak. Ini ada tetangganya bilang nih, bilang, Bu, ini saya mau cerita ya, tapi ini rahasia ya Bu ya. Nah, Eh, lah kalau diceritakan berarti bukan rahasia lagi ya. Bukan rahasia lagi. Tapi ini rahasia ya Bu ya, jangan bilang-bilang sama siapa ya. Iya, 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 nanti saya nggak bilang-bilang. Cerita eh, tuh Bu. Bu, tapi ini eh, rahasia ya, off the record ya. Iya, iya. Nanti bilang sama tetangganya lagi, Bu, saya ada ceritanya, tapi ini rahasia ya. Lah, ya kadang-kadang begitu, sama aja begitu. Ibu-ibu yang suka gitu emang. Nyampainya Tuh udah kan, bener kan, lebihan. ngaku kan? Ngaku Oh, kan oh. tuh. Ngaku. Gitu. Ini satu lagi cerita ini, Bu. Ini 24 ya, sekarang 24. Ini soalnya jadi ke cerita hoak nih ceritanya nih. Nih, Bu. Halo, Mbak. Oh, Mbak Popi, ketua kelas membaca. Oh, Bu, Aduh. baca ketua kelasnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Jadi, Bu, dari dulu yang namanya berita bohong udah ada. Hoax Ada sudah juga. ada nih Kak ya. Iya, ada juga orang yang dibayar untuk menyebar berita bohong. Iya. Ada perusahaannya Pak. Ada perusahaannya, Bu. Ada keuntungannya. Buzzer. Nah, iya, dibayar. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golonganmu juga, nggak bukan siapa-siapa. Nah, coba lihat. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Makanya tadi ketika kita dapat berita, ambil pelajarannya. Gitu kan? Ambil pelajarannya. Oke. Tiap-tiap seseorang dari mereka, mereka yang mana? Yang membawa berita bohong. Mendapat balasan dosa dari yang dikerjakannya. Artinya kan membawa berita bohong itu dosa. Membawa itu kan berarti menyebarkan, Bu. Yang bikin beritanya gimana? Halo? Dosa. Ya apalagi? Azab, azab yang besar. Ya apalagi gitu. Yang bawain aja dosa, yang bikinnya apalagi? Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Artinya ada orang yang diuntungkan dengan berita itu tersebar, Bu. Atau dengan sengaja dia membuat berita bohong untuk mencari keuntungan. Dibayar. Buzzer tadi itu dibayar. Dan dia dapat keuntungan dari penyebaran berita itu. Ya banyak kepentingan lah. Kepentingan pribadi, kelompok, untuk segala macam kan.
Nah, coba berikutnya ayat 12. Maaf Kang, yang itu belum mungkin baik bagimu tadi itu gimana Kang? Kalimat itu tadi. Iya, setiap berita yang sampai tadi di Mm-mm. 49 ayat 6, Mm-mm. periksa dulu. Oke. Ya, kita dapat berita nih, bla 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 bla. Ambil pelajarannya. Oke. Oh, jadi baik bagi kamu itu maksudnya baik untuk diambil sebagai pelajaran gitu ya. Iya, Oke, misalnya oke. ada berita di tempat ini sering terjadi kecelakaan. Iya. Benar salahnya nomor 12. Tapi Iya. setidaknya ketika kita lewat tempat itu berhati-hati. Berhati-hati. Kan gitu. Itu jadi berita baik ya gitu Nah, ya. itu jadi baik buatmu. Ya, ya, ya. Contoh lain, ada berita orang gunjingin kita. Apa berita baiknya? Terima kasih. Sudah ada orang yang bersusah payah Nyambi. mencari kekurangan kita. Kita mah kan Ya, ya. nggak sempat nyari-nyari kesalahan sendiri kan? Iya. Ya tinggal introspeksi aja gitu. Apa susahnya? Hmm. Kan berterima kasih ke dia yang udah susah payah jadi editor nggak dibayar, Bu. Ya. Bener nggak, Bu? Iya. Eh, Ibu punya perusahaan. Itu untuk tahu kelemahan kita kan butuh ada orang yang tugasnya Ngaudit. auditor kan? Iya. Itu auditor dibayar nggak, Bu? Dibayar. Oh iya, nah ini ada orang ngaudit kita, nyari salah kita. Harusnya dibayar loh, Bu. Mm-mm. Bener Jadi nggak? nggak boleh marah, Kak, ya. Auditor tuh mahal bayarannya. Iya benar-benar. Ini ada orang dengan sukarela ngaudit kita. Kan mestinya berterima kasih. Iya. Malah ngambek ya. Malah ngambek. Ya gimana? Jadi ambil pelajarannya, itu baik buat kita, gitu. Iya. Nah, kalau kita dibilangin sok kaya, berarti nggak boleh sombong, rendah hati. Ya sok pintar, ya jangan. Kan ngitin, kita mesti belajar lagi kan gitu ya. Mm. Oh, berarti kan mesti belajar lagi. Kak, dia mah sok pintar, berarti mesti belajar lagi. Dia mah sok kaya, berarti mesti bekerja keras lagi. Ya kan banyak sebenarnya gitu. Gitu, Mbak. Iya, iya. Lanjut, 12-nya. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri Tuh. dan, Terus, dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. ini berita bohong. Tapi, berita baiknya apa? Tidak bersangka, tidak Berita bersangka baik. baiknya, dosa kita diambilin ya, Pak. Mengapa di waktu kamu mendengar Mendengar berita berita bohong bohong itu, itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri. gini. Katakanlah ada berita buruk nih. Berita bohong isinya berita buruk kan? Iya. Nah, setidaknya kita bersyukur, berterima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, aku tidak diperjalankan seperti ini. Satu, ya kan? Yang kedua, Mm-mm. kita lebih berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak di kejadian seperti itu, kan gitu ya? Mm-mm. Ada berita baiknya. Nah, terus bagaimana menyikapi beritanya sendiri? Ini adalah suatu berita bohong. Kalau udah tahu ini berita bohong, nah taunya ini berita bohong enggak gimana, Bu? Yang tahu kita kan ya, Pak. Cek fakta. Hmm. Ya, cek fakta. Nah, cek fakta sekarang ada itunya, ya, ada aplikasinya, cek fakta nih. Bener nggak berita ini bohong apa? Kan nggak ada kan? Cek fakta. Ada. Oke, nah kalau udah tahu ini berita bohong, terus itu beritanya diapain? Ya udah, dikip aja, nggak usah disebar-sebarin. Lanjut. Mengapa mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi dan atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Nah, oke. Jadi ketika kita menerima berita, setidaknya kita harus mencari 4 saksi. Saksi. Misalnya, kita menerima berita dalam bentuk artikel, atau dalam bentuk video, atau dalam bentuk foto, kan? Nah, sebelum kita menyiarkan berita itu, benar salahnya, cek dulu kebenarannya. Caranya harus mendatangkan 4 saksi. Saksi. Arbaati suhada. 4 saksi. Misal gini, ketika kita nerima berita dalam bentuk gambar, video, artikel, tanya, ini cerita apa? Apa? Ini foto apa? Ini video apa? Apanya dulu?
Mm-mm. Ya, ini cerita apa, berita apa, ini gambar apa, ini video tentang apa. Itu saksi pertama, dicari tahu. Yang kedua, dicari tahu siapa pelakunya, siapa penyebarnya, siapa yang membuat artikelnya, siapa yang menulis artikel ini. Kalau dalam foto, siapa yang ada di foto itu. Kalau video, siapa pelaku di dalam video itu. Kapan? Kapan ini disiarkan? Bisa jadi berita itu sudah kalau itu berita kan di apa namanya itu Sudah disebarkan. bukan, kan ada berita A, terus ada berita yang menggantinya itu diralat gitu. Apa namanya itu? Iya, Apa istilahnya, Bu? Kalau berita itu Klarifikasi. ditutup. Revisi, Hah? Klarifikasi. Revisi. revisi. Nah, bisa jadi redaksi itu tadi, opini tadi udah direvisi. Itu berita tahun keberapa dan sudah ada revisi tahun berikutnya, Bu. Makanya dicari tahu apanya, apa, siapa, kapan, dan di mana. Jangan tadi ketipu ini film tahun berapa, foto tahun berapa diposting sekarang kan beda cerita tuh. Itu namanya mengapa mereka tidak mendatangkan 4 saksi atas berita bohong itu. Dicek dulu apa, siapa, kapan, di mana. Gitu. Jangan-jangan berita tahun lalu diposting lagi sekarang kan udah nggak nyambung. Tapi disambung-sambungin kan? Iya, Oleh iya. karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itu pada sisi Allah pendusta. Nah kan sementara kita kadang-kadang jarang ngecek 4 ini kan, setiap dapat Iya. berita langsung dapat berita Mm-mm. share lagi, dapat berita share lagi. Belum tentu. Jadi kita ikut terlibat tuh, ikut jadi pelaku kan. Lanjut, Bu. Tadi Mbak Pupi deh yang baca ya. Iya. apa? Mm. Mbak Pupi mau. Sekir Ya, sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Bahaya, Bu, kalau kita terlibat gimana? Ikut nyebar namanya, ikut menyebar berita. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar. Karena apa? Karena tadi pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. 1 jadi 2, 2 jadi 8, jadi 8, 16 terus dengan cepat dalam sekian menit langsung berita tersebar kan? Apalagi Iya. sekarang, beritanya cepat ke dunia udah nyampe, jangan nunggu sehari, menit hitungannya udah nyebar tuh, Bu. Kan gitu. Kalau bukan karena rahmat karunia Allah udah bencana tuh. Terus, Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong. Bohong itu dari mulut ke mulut. nah, Dan Bu, kamu halo, halo. Sekarang beritanya bukan dari mulut ke mulut. dari jempol ke jempol. Nah, dari jempol ke jempol. Lebih cepat daripada mulut ke mulut lama. Ini jempol ke jempol, udah forward berapa tuh. Terus, Langsung ke dan, Dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga. nah, Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. nah gitu nggak, Bu? Jempol kita gampang nggak nyebarnya, Bu? Mudah, Dan mudah dianggap ringan banget. kan? Iya, Dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan nyebar berita tadi. Pas ditanya, ini berat. cerita apa? Nggak tahu. Padahal kita nyebar nih. Bu, ini cerita apa? Terus siapa? Kapan? Di mana? Kita jawab apa? Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, disebar kenapa itu? Iya. Mestinya ini di ayat-ayat yang ini tuh di apa ya disosialisasi di grup Sekarang WA. lagi, ini lagi kepada 6 orang lagi. Ini Kenapa, lagi Pak? disosialisasikan, baru 7 orang dengarnya nih. Iya. Baru. Ini kan lagi sosialisasi. Ya, jadi banyak orang yang menganggap remeh, menganggap ringan, menyebar berita bohong.
Pas ditanya apa nggak tahu, siapanya nggak tahu, kapan di mana juga nggak tahu, tapi ikut nyebar. Iya. Enggak. Nah, terus. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, Ya. sekali-sekali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Nah, Mahas memperkatakan berarti apa Bu kalau di jempol? menyebar. Meneruskan. Nyebarin, nggak Hmm. pantas ini disebarin kan itu ya. Ya, Terus, maka Maha Suci Engkau ya Tuhan kami. Ini adalah dusta yang besar. ya, menyebar berita bohong itu dusta besar juga. Iya, makanya Betul. saya nggak suka WA tuh Pak, takut salah jempol. Nah, makanya. Terus, Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya. Jika kamu orang-orang yang beriman. jika kamu orang beriman, udah berhenti. Jangan lagi menyebar berita yang belum jelas kebenarannya. Ya tapi suka diperingatin tapi terus aja. Ada tuh teman diperingatin 3 kali masih ada, udah akhir-akhirnya cuekin aja lah. Ya udah. Doain. Nah, terus, Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. ya udah diterangin ya. Jangan nyalahin aku lagi ya. Ya. Terus, Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. tuh orang yang nggak tahu apa-apa disebarin beritanya bohong kan? Ini bencana nih. Terus, Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, dan Allah maha penyantun dan maha penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. nah ini kan kalimat penutupnya. Ya, sekiranya tidak karena karunia dan rahmatnya kepada kamu, dan Allah maha penyantun, maha penyayang. Kamu akan ditimpa azab. Tadi dimulai ceritanya ayat berapa, Bu? Ayat 24. Eh, Surat 24 ayat 11. coba lihat sebelasnya ya. Ya, Sebelasnya nih. Eh, berita hoax kan? 10, 10, 10, bukan 11. Eh? 10-nya. Oh, tadi belum ada Iya tadi 10-nya. belum dibaca. Tadi kan mulai 11. Ya, Nah, sekarang di 10. ayat 10-nya, coba. Ya. Dan andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas dirimu, dan andai kata Allah bukan penerima tobat lagi maha bijaksana, niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Apa bedanya dengan yang tadi yang di 20? Ini maksudnya jangan andai Andai, kata. andai dan andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmat. Ini kan sama kalimat pertamanya kan? Iya, iya, betul. Sama kalimat pertamanya. Bukan Dan menerima tuh. Jadi andai kita kata bisa, Allah bukan penerima tobat lagi maha bijaksana, niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Hmm. Nah, setelah ini kan cerita berita bohong kan? Ya, iya, Nah, ini kan cerita berbohong. Jadi yang membuat hari ini kita dapat kesulitan apa? berita bohong. Itu gara-gara berita bohong tadi. Nah, Hmm. ditutup di ayat 20-nya. Kan kalimat pertamanya sama, yang beda kalimat ujungnya. ya. Iya, Allah Maha Penerima. Oh, ini Oh, kan Allah Allah Maha Maha Penyantun dan Penyantun Penyantun, dan Maha penyayang, Penyayang. Penyayang. Ya, kalau tadi menerima 10, taubat. Penerima tobat. kenapa nggak dibalik? Ini tobatnya duluan loh, Bu. Jadi Iya, harus tobat duluan ya. Jadi belum sempat berbuat bohong. Kan gitu. Harusnya kan tobat di belakang, tapi enggak ceritanya. Kalau Allah bukan penerima tobat, udah repot. Di ujungnya bijaksana. Jadi ini cerita atau ayat yang menerangkan berita bohong dari ayat 11 sampai 20 sampai 19 lah.
Tapi 10 sama 20-nya ini kan kalimat yang serupa diulang. Diawali dengan kalimat ini, ditutupi dengan kalimat ini juga. Hanya beda. Diawali dengan suruh taubat dulu malah ya. Tobat dulu, hati-hati, ini Taubat dosa nih, dulu, gitu. Udah diingetin. Ya, kalau enggak tobat juga, dibaca 20-nya. Kalau dulunya dari penyantun dan buntung, kalau penyayang. masih penyayang, kalau enggak kamu udah ditimpa azab nih gitu. Iya, iya, iya. Jadi Tuhan masih Kal- sayang juga. Kalau agak-agak miring, lain Pak. Nerimanya bukan gitu. Gimana? Kita bisa mengerjakan itu, kita bisa tobat gitu. Bisa juga gitu nggak? Kan gini, Allah tuh kadang kan ngasih peringatan di awal. Di Oh awal. gitu. Di awal dulu. Ya kalau gitu juga, ya ya terserah kamu. Kalau kamu menghadapi kesulitan, kamu ditimpa azab, ya salahmu sendiri kan. Aku udah diingetin Ya. dari awal. Tapi maksudnya dari di awal itu bukan gitu Pak. Kalau sudah terlanjur melakukan itu, kita bisa tobat gitu. Maksudnya kan seperti itu Gini. bisa nggak? Iya, makanya tadi ada kalimat, jangan mengulangi selama-lamanya ya. Mana tadi ayatnya, di ayat berapa tuh? Selama-lamanya. Mana tadi ayat berapa yang ada kata selamanya? Hah? Berhenti dari perbuatan itu selamanya. Oh, Ini nih. Allah 17. memperingatkan kamu agar jangan kembali melakukan itu. Kalau udah yang kemarin udahlah terjadi. Iya, Selama-lamanya. Jika kamu orang beriman ya. iya. Kalau kamu percaya, kamu beriman, udah berhenti ya. Kalau ngulangi Udah lagi, stop ya, ya. ya iya. Kalau Jadi, ngulangi lagi, ya berarti maaf ya, gitu. Kamu iya. dipertanyakan imannya, gitu. Tenang, Basius. Masih boleh tuh. 20. Masih. Jadi nggak boleh lagi ya. Berhenti, stop menyebar berita bohong. Apalagi membuat berita bohong. Lagi nyebar aja nggak boleh. Iya, betul. Ya kan mungkin belum tahu, mungkin ayatnya belum sampai ya ini. Ya Belum makanya paham. diingetin. Aku mengingatkan nih, Allah mengingatkan kamu ya, gitu. Iya. Sekarang berhenti. Alhamdulillah Ternyata itu dikasih tahu. perbuatan nggak baik kan gitu. Iya. Iya. Kenapa kok pembahasan kali ini berarti kita mungkin masih menjadi pelaku-pelaku. Betul. Bukan jadi Iya, pelaku, bukan pelaku, iya, penghobi. iya. Iya, kenapa ke sini ceritanya? Orang Iya, orang iya. Su'aib lagi bicara Su'aib pertimbangan, Nah, kok arahnya ke sini. diarahkannya ke situ sama Tuhan, loh. Oke, diingetin. Ah, Halo. halo, Mbak Siska, apa kabar Mbak Siska? Iya deh, aku yang salah. Ya enggak lah. Kita kan semua juga nggak ngerti tadinya ya. Iya, makanya belajar dari Su'aib. Su'aib itu kan sintesa artinya, tesis atau Iya. antitesis. Jadi uji segala sesuatu kebenarannya. Nah, Dengan dua tadi, takaran dan timbangan. Hmm. Takar, ditimbang, ditimbang, ditakar gitu. Sebelum melakukan sesuatu. Supaya jangan tadi kena azab gitu. mm-mm. Gitu. Ya, ya. Pelajaran dari Su'aibnya kan begitu. Oce. Oh, iya. Iya, Iya. betul. Sampai terpukau. Nah, Salah makanya jempol. Bukan terpukul, terpukul saya mah. terpukul. Terpukul. Iya. Jadi ngomongin asal nggak nyebut nama, tapi perbuatannya masih nggak apa-apa lah. Pelakuannya ya. Kelakuannya supaya kita Tapi nggak Yang lebih Masalahnya- baik, balik lagi. ya, yang lebih baik lagi, ceritakan kelakuan sendiri. ya. Iya, keburukan sendiri ya Pak. Ya keburukan sendiri, berani nggak? Kadang-kadang kita nggak tahu keburukan kita kalau nggak di Nggak menarik. Kelakuan sendiri mah nggak menarik dong. Saya nggak bisa ngasih parcel nanti. Iya, itu nanti jadi bangga dengan dosa. Iya, 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 iya. Ya nanti kalau kata Ebit begitu, orang sekarang udah bangga dengan dosa-dosanya. Berarti kalau gitu jangan lihat YouTube, jangan lihat TikTok segala macam. Soalnya kesel terus jadi marah terus jadi wah, jadi ngobrol. Yang salah
Yang Hah? salah bukan medsosnya, berarti hati dan pikiran ibunya yang salah. Itu dia Ya, tuh. gimana lihat Kan, berita nggak lo kan panas? tadi surga neraka selama ada langit bumi, Nih, bahagia dan celaka tergantung pikiran dan perasaan. nah, Perasaan. Iya tuh, Bu, hari gini nggak boleh lihat YouTube, gimana ceritanya? Nggak boleh lihat Mak- TikTok, Ya gimana ceritanya? makanya Pak, cuman kan jadinya Gregetan dia. uh, Nah, uh, iya, daripada itu kan berarti pilihan, Bu, uh, daripada begini lebih baik baik begini. begitu. Ya, daripada kita tidak bisa mengantisipasi lebih baik ya off. uh, Makanya makanya ada Iya, namanya itu puasa namanya, Bu. Puasa. puasa, puasa. puasa. Saya Nonton, Emang iya Mbak saya, Siska bisa puasa HP seminggu? oh nggak bisa kayaknya. Hah? nonton itu aja Mbak, nonton lapor Drakor, Pak aja Pak. drakor, Nah, nonton drakor. drakor. Bukan, kalau mau buka YouTube, bukanya channel Kang Iip aja. Iya, betul. Yang lain enakan langsung gini Kang. Ya sama Ada aja ada daripada jiwanya, ada rasanya gitu loh Kang. Kalau Ya, langsung hari hanya ada ya nggak interaksinya. ada ya interaksinya. nggak apa-apa. Sekalian sekalian dimarahin. Yang kesinggung dong. Aku mah nggak marahin loh. Diingetin. Iya, cuma ngingetin aja. Ah, Mbak Siska nih yang belum offline lagi ketemu Kang I, belum Mbak Siska. iya, heeh, Lama ya. heeh. Iya, Iya lama tuh. Mbak Siska udah bahagia, Alhamdulillah. Bahagia apanya? ya? Bahagia apa? Ya sudah bahagia lah. Hah? Bahagia, nggak tahu lah relatif bahagia itu. Ya makanya tadi relatif, Eh, eh, tergantung bagaimana kita mengolah mengolah pikiran dan perasaan. Di ya, surga Jadi, neraka selama ada langit bumi masih bagus, iya. masih bisa merasakan. Coba syarat bahagia apa, Kak? Masih inget nggak? Hak, hak ya sama Kak, Mana, kan? Kak? Hah? Kak, Waktu itu nggak datang tuh, Mbak Siska. Syarat bahagia tuh apa? Bukan ayo apa? syarat, rumus. Oh, Rum. rumus. Nih Salah Kak, lagi nih. ini gue tulis Kak. Ayo, Kak. Kenapa? Rumus Apaan? Rumusnya bahagia. Fokus bahagia, apa ya lupa deh. Senyum, senyum, dan senyum. Hah? Oh, Itu mah Eh, bukan rumus Iya, mah. damai. Pokoknya ada 3 kata damai, damai. Apa? Iya gitu senyum kok Kang. bersyukur. bersyukur Kenyataan kali. dibagi, Hak sama dengan Oh iya 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 iya. Iya. eh kenyataan eh dibagi per keinginan. nah Hak, gitu. apa katanya? Hak sama dengan? Kenyataan dibagi dengan Ekspektasi Dan dibagi Uh-huh. apa? kenyataan. Kenyataan. Oh, kenyataan. Itulah ke happiness. Iya. Makanya ekspektasinya diturunin. Lihat sadar diri ya kenyataannya Bang. harus realistis gitu. Mm-mm. Makin banyak keinginan, ekspektasi, sementara realitasnya kenyataannya begini-begini kurang ya kecewa ya, nggak pernah bahagia. Iya, iya, iya. Iya, Ya, iya. Jadi rumus bahagia adalah realistis. realistis. Hmm. Iya gitu. Ingin disebut kaya, orang bilang kamu miskin, ya sedih. Hmm. Ya, dibilang bodoh padahal merasa pintar, sedih gitu. Ya, Hmm. dibilang apa bodoh padahal merasa pintar, sedih. Ya turunin aja ekspektasinya. Ah, Jadi Harus kalau kita miskin, dibilang miskin, ya alhamdulillah aja ya. Gitu ya kan? dibilang miskin emang bener. Iya, Ya alhamdulillah. sudah. Ya begitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang Iing. Terima kasih, Alhamdulillah. Kang. Udah diingetin hari ini dengan digiring pertanyaan Mbak Siska menuju ke arah berita. Oh, Emang nggak sengaja, Terima kasih Mbak Siska. nggak sengaja. tadi belum mau ngomongin Mbak Siska padahal nih. Gak jadi deh nih. Ini Biar kayaknya kayak akhir-akhir ini kan banyak ngomongin orang soalnya apalagi lagi marah sama Jokowi. Jadi kayaknya Tuhan ngasih nah, Ya kali-kali ngomongin pohon kayak jangan ngomongin orang ya yang Allah, pohon. Aduh. jadi kita emang nggak boleh ikut, nggak boleh
diam juga ya Pak. Jadi harus apa? Ngasih solusi. Ngasih solusi. Iya, Jabat terus tangan. dilakukan yang bisa saya lakukan. Yang nggak bisa ya ikhlasin aja. Udah gimana? Kan tiap orang Nah, nanti juga akan bertanggung jawab atas iya, iya. perbuatannya. Iya. Dipanggil satu-satu lagi ya. Iya. Oh, lagi nggak bisa ini. Tapi kan Kang Iip jadi saksinya. Kan Kang Iip jadi saksinya. Kan hidup di zaman yang sama. Iya makanya linknya nggak mau disebarin nanti banyak kan yang disaksinya mending segini aja cukup nggak ribet. Ya, Ah, Kak, kalau ditanya terus tanya aja Kang Iip, dia tahu saya di mana. Tapi aku bilang aku sudah sampaikan Tuhan, aku sudah sampaikan ayatnya peringatannya udah dibacain. Mereka aja ngeyel bandel. Ini ada Bu Ratna diem aja. Oh, ada ya? Sampai nggak lihat. Bu Ratna, Seru, apa iya, kabar? Mbak baru Ratna? ada Mbak nyusul. Ida lagi. Mbak Ida kemana? Mbak Seru Ida aja nggak ada. dengerinnya. Seru dengerinnya. Gimana Bu ini gimana berita nih berita hoak nih? Nggak jadi ngomongin Bu Ratna deh. Tapi nggak diomongin ya. Alhamdulillah ya Bu. Aku tuh nggak diomongin ternyata ada ngumpet. Saya punya teman berempat itu setiap bulan ada bicara tentang apa namanya ya spiritualitas lah ya. Nah kita mencoba untuk menyimpan handphone, kemudian kita juga tidak membicarakan orang lain. Itu cara saya sama teman-teman belajar untuk tidak bicara tentang hoax-hoax. Jadi fokus kepada eh, pengalaman-pengalaman kita dalam apa meniti kehidupan gitu. Yang saya lakukan itu sih. Terus apa namanya saya sudah tidak lagi melihat perkembangan tentang politik karena tadinya kan saya masuk di situ gitu ya senang. Sekarang udah enggak. Karena udah Bagus. give up, udah nggak mau lagi ngomongin. Pasrah. Iya, udah bingung gitu ngelihatnya ya udahlah kita serahin aja sama Allah gimana. Eh, Berapa itu hari tuh Bu? Berapa lama nyimpan HP-nya? Kenapa? Berapa lama? Oh, bisa 5 sampai 6 jam kita bisa bisa 2 kali pindah tempat gitu. Pokoknya handphone disimpan, pokoknya off ya. Ya, kita handphone simpan terus kita juga nggak membicarakan orang lain dan kita tidak membicarakan hal-hal yang berbau hoax gitu. Tapi kita lagi nyoba sebulan sekali sih ketemu. Hmm. Oh, Ya, iya sama Bu. Saya juga malah WA-nya nggak kejawab dari 5 hari lalu. Gimana tuh? Jadi punten kalau diusahakan untuk tidak menjawab apa hal-hal yang kayak gitu-gitu gitu. iya. Nggak Jadi direspon ya. mendingan diem aja lah gitu, diem. Sih kalau kalau saya lagi mencoba belajar seperti itu. Makanya pas tadi ngeliat berita bohong, waduh, agak serem juga ngeliat ininya nih, apa ayat-ayatnya. Iya makanya Bu. Aduh, Jadi ampun. denger Itu Pak kan suka ada grup-grup gitu ya. Ya teman-teman itu kan ceritanya kadang-kadang ajaib-ajaib ya. Jadi kadang-kadang saya tuh nggak sempat baca kadang-kadang udah 300 saya matiin tapi pas ditanya gitu-gitu kita kayaknya orang bingung juga ya jawabnya bagaimana. Tidak terbaca jadinya tuh kalau Ya nggak apa-apa Bu. asal asal ikutan ada di grup gitu ya. Ya nah, saya kan nggak baca tuh. Tiba-tiba yang ini meninggal, yang ini nggak tahu jadinya. Jadi serba salah ya. Jadi saya cuma bukanya tuh cuma sehari sekali. baca sih baca aja, tapi nggak usah direspon. Nah itu ya, ada Ya, ada yang pendapat tuh kalau nggak direspon katanya ya kayak sering juga ya orang agak marah ya. Kayaknya kok yang diem aja gimana katanya gitu ya. Ya Allah ya udah deh pasrah. Iya. Ini saya bacain ada artikel nih ya. Belajar damai di zaman yang tidak damai. Tiap sahabat yang mata spiritualnya terbuka mengerti. Zaman ini memang
seram, dan menakutkan. Salah-salah melangkah, bahaya bisa menghadang di depan mata. Agar sahabat sehat dan selamat, jaga diri dengan vibrasi. Jangan izinkan diri Anda ditarik turun oleh putaran zaman yang sangat menyentuh hati. Yang pertama sebaiknya diwaspadai adalah berita yang bikin jengkel. Ada tangan tidak terlihat di alam ini yang mau mengacaukan melalui berita bohong atau berita buruk. Dan pengaruh buruk mereka akan minimal jika Anda menjauh secara sehat. Bagus jika membimbing diri dengan pesan indah berikut. Kegelapan tidak lahir untuk menyerang, tapi membantu cahaya memancar lebih terang. Yang kedua, belajar peka dengan vibrasi orang atau tempat dimanapun Anda berada. Begitu ada tanda-tanda tidak nyaman, tidak perlu menunggu takut, menjauhlah secara sopan. Di dunia bela diri telah lama dibagikan. Menjauh secara sopan adalah langkah bela diri yang elegan. Lebih bagus lagi jika membuat lingkungan aman, nyaman, sehingga Anda dijaga oleh lingkungan yang aman dan nyaman. Di atas semuanya, latih pikiran agar lebih cerdas menyimpulkan. Simpulkanlah kejadian di luar agar melahirkan kebahagiaan di dalam. Praktisnya, ambil sudut pandang yang membahagiakan. Seperti berita-berita politik yang membuat banyak orang tidak nyaman. Ia akan membahagiakan jika bersyukur karena Anda tidak tertarik masuk ke dalam gelanggang pertempuran tersebut. Politik sejak dulu memang seperti itu. Dalam bahasa meditasi, tidak perlu membenci api karena panas. Tidak perlu membenci air karena bikin basah. Memang demikianlah alamiahnya. Hal yang sama terjadi dengan politik yang penuh dengan konflik dan pertengkaran. Memang demikianlah alamiahnya. Dengan cara ini, Anda langsung bebas. Bebas. Terima kasih. Kita tutup Terima dengan kasih, Kang. Auzubillahi minasyaitonir. Syaitonirrajim. Auzubillah.